سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwani wal akhwat fi din arsyadakumullah, kita kembali berkumpul dalam majelis penuh barakah ini untuk melanjutkan pembahasan dari Kitab Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihina fid dharain. Amin. Di mana dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke bab yang baru, yakni bab yang ke-7, mengenai adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Kita sudah membahas adab-adab pelajar, kita juga sudah membahas adab-adab guru, kita sudah membahas adab-adab para hamilul Quran, aktivis Al-Quran, para penghafal Al-Quran terhadap Al-Quran. Terakhir kita membahas adab-adab membaca Al-Quran yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Itu kita sudah bahas di bab yang ke-6, termasuk bab yang paling panjang. Dan ini juga tidak kalah panjangnya, yakni bab yang ke-7 berkaitan dengan adab-adab secara umum seluruh manusia terhadap Al-Quran. Adab-adab secara umum seluruh manusia terhadap Al-Quran. Bagian yang pertama, Al-Imam An-Nawawi mengatakan Al-Babus Sabi' fi adabin nasi kullihim ma'al Quran. Bab yang ke-7 mengenai adab-adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Maka bagian yang pertama di sini beliau mengawali pembahasan adab-adab manusia terhadap Al-Quran dengan permasalahan hak-hak yang harus ditunaikan terhadap Al-Quran. Beliau mengawalinya dengan membawakan sebuah hadis dari Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Tabata fi sahihi Muslimin," telah benar-benar tercatat dalam Sahih Muslim, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, an Tamimin ad-Dari, an dari Tamimin ad-Dari. Tamim ad-Dari ini asalnya seorang Nasrani, kemudian masuk Islam. Tamimin ad-Dari, orang yang pernah terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan Dajjal, radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, Tamim ad-Dari mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Din itu adalah nasihat. Ad-din itu adalah nasihat. Ketika kita beragama, maka sebetulnya kita berusaha untuk memberikan nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu, kalau dalam bahasa Indonesia kan nasihat itu apa? Istilahnya apa? Nasihat itu pesan, ya. Pesan yang disampaikan. Dalam bahasa Arab, nasihat di sini bukan nasihat bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Arab ini bukan nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat di sini butuh tafsir. Bukan nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihah. Jangan diterjemahkan lebih baik. Jadi tidak disebut nasihat. Kalau kita mau sebut din itu nasihah, jangan din itu nasihat. Karena kalau kita sebut nasihat, kesannya nasihat seperti bahasa Indonesia. Ya, kesannya seperti nasihat dalam, padahal bukan. Bukan nasihat dalam konteks nasihat bahasa Indonesia. Kulna, maka para sahabat, kulna, kami berkata, kami maksudnya para sahabat, liman, bagi siapa? Nasihat liman. Qal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lillahi. Nah ini kalau misalnya diterjemahin nasihat bahasa Indonesia,
nggak nyambung nih nasihat lillah. Berarti nasihat bagi Allah, kita menasihati Allah, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Jadi nasihat di sini jangan diterjemahkan seperti nasihat dalam bahasa Indonesia. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi siapa? Nasihat nasihat bagi siapa? Nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan diterjemahkan nasihat dalam bahasa Indonesia. Karena kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia nanti kita berpikirnya nggak pas, nggak nyambung. Pokoknya nasihat aja. Nasihat saja, jangan diterjemahkan dalam konteks nasihat bahasa Indonesia. Karena banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang lafaznya sama dengan bahasa Indonesia, tapi maknanya berbeda. Contohnya kata. Kata itu dalam bahasa Indonesia kata, dalam bahasa Arab kalimah. Kalimah dalam bahasa Indonesia kalimat dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat ya. Tapi istilah kalimat dalam bahasa Indonesia berbeda dengan istilah kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat itu susunan kata. Dalam bahasa Arab, jumlah. Jumlah dalam bahasa Indonesia itu hasil dari perhitungan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Itu jumlah. Nggak nyambung kan? Maka jangan pakai bahasa Indonesia. Pokoknya ini adalah nasihat. Ya walaupun salah satu makna dari an-nasihat, salah satu makna dari nasihat adalah irsyad, dakwah. Tapi dalam hadis ini tidak dimaknai itu. Dalam hadis ini tidak dimaknai nasihat dalam konteks hal tersebut. Maka para ulama menerjemahkan apa itu nasihat untuk Allah. Apa coba nasihat? Nasihat bagi Allah maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini kan bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin secara umum. Nasihat bagi Allah maknanya apa? Maknanya adalah imanu billahi wa tauhidu. Mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Kan kalau kita pakai konteks bahasa Indonesia nggak nyambung. Kok nasihat bagi Allah beriman kepadanya dan juga mentauhidkannya nggak nyambung? Ya makanya jangan diterjemahkan seperti nasihat dalam bahasa Indonesia. Jadi maksud nasihat lillah adalah beriman pada Allah dan juga mentauhidkan. Lalu apa maksud nasihat li kitabih? Nah ini yang akan masuk dalam pembahasan kita. Qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala. Berkata para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya, an-nasihatu li kitabillahi ta'ala, maksud dari nasihat li kitabillahi ta'ala, maksud dari an-nasihah li kitabillahi ta'ala, hiyal imanu, yakni beriman bi annahu, bahwasanya Al-Qur'an kalamullahi ta'ala wa tanzilu, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullahi ta'ala dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari an-nasihah li kitabillah, maksudnya adalah kita beriman kepada Al-Qur'an, meyakininya bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan kalamul khalq, bukan kalamul makhluk, bukan kalam makhluk. Kalamul khaliq, bukan kalam makhluk. Maksudnya seperti itu. Wa tanzilu, dan dia adalah Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah kalam, maka sebetulnya lafaz Al-Qur'an ini adalah bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sifat Allah adalah kalam. Salah satu sifat Allah adalah kalam. Maka Al-Qur'an adalah bagian dari sifat Allah. Al-Qur'an adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? La yushbihu syai'un min kalamil khalqi. Tidak ada satupun yang menyerupainya dari kalam makhluk. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an memiliki wajah. Jangan kita berpikir wajahnya itu seperti wajah makhluk, berbentuk organ seperti makhluk sebegini gitu. Jangan seperti orang-orang Yahudi, mereka musyabbiha, mereka menggambarkan Allah itu
dahinya jaraknya sekian gitu kan. Itu orang-orang Yahudi begitu kan. Maka kita tidak berpikir seperti itu. Allah ada wajah, ada. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan. Tapi jangan kemudian berpikir langsung wajahnya seperti wajah makhluk yang terdiri dua mata, matanya kiri kanan, kemudian di tengahnya ada hidung, kemudian di bawahnya ada mulut, ada dagu. Tidak seperti itu. Pokoknya wajahnya kayak gimana? Jangan ditanya, nggak boleh. Bid'ah. Bertanya tentang kaifiyat sifat Allah itu bid'ah. Bertanya tentang kaifiyah, bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu bid'ah. Kemudian dalam Al-Quran Allah punya yad. Dalam hadis juga disebutkan. Jangan kemudian berpikir yadnya seperti yad kita. Ya. Ada ototnya, ada aliran darahnya, ada kukunya, kemudian ada ruas-ruas jari seperti ini. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Jangan berpikir seperti organ makhluk. Pokoknya ada yad. Yadnya kayak gimana jangan dipikirin. Kalau masih terbayang berarti bukan yad Allah. Kalau masih terbayang dalam benak kita berarti bukan yad Allah. Kalau masih terbayang dalam benak kita bukan wajah Allah. Bahkan dalam hadis juga punya qidam. Kalau diterjemahkan wajah ya wajah. Kalau terjemah bahasa Indonesia, yad itu tangan. Kemudian qidam itu kaki. Kemudian juga Allah beristiwa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bersemayam. Tapi lebih baik jangan diterjemahkan sebetulnya. Karena kalau diterjemahkan kadang-kadang terlintas. Kalau terjemahkan kadang-kadang terlintas. Jadi lebih baik tidak terjemahkan. Allah beristiwa di atas arsy, ya sudah. Allah beristiwa di atas arsy. Sesuai dengan kehendaknya. Allah pengennya begitu, ya gimana Allah? Seperti itu. Oleh karena itu konsekuensinya adalah kalamullah, karena bagian dari sifat Allah, la yushbihu syai'un min kalamil khalqi. Tidak akan pernah ada satupun kalam khalq, kalamnya makhluk, yang bisa menyerupai kalamullah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tantangan dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raib. Kalau kalian benar-benar ragu terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, maka fa'tu bi surah. Kalau enggak kuat, maka 10 ayat. Kalau enggak kuat, maka 1 ayat. Dan ternyata 1400 tahun berlalu dan tantangan itu belum ada yang menjawabnya. Sampai hari kiamat enggak akan pernah ada. Sebagian orang-orang Arab jahiliyah ada yang menjawab tantangan tersebut. Akan tetapi ternyata mereka membuat lafaz-lafaz yang hanya jadi bahan tertawaan sahabat-sahabatnya sendiri. Jadi bahan tertawaan karena tidak sah. Begitu. Ini berkaitan dengan kalamullah. Berarti kalam karena dia sifat Allah, dia tidak diciptakan sebagaimana makhluk. Dia tidak diciptakan sebagaimana makhluk. Makanya Al-Qur'an kalamullah wa laisa bimakhluqin. Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Bukan makhluk. Al-Qur'an itu sifat, bukan makhluk, bukan diciptakan seperti kita. Tapi bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perdebatan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, di mana orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu diciptakan oleh Allah, makhluk. Tapi kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau mengakui itu, sampai beliau disiksa oleh penguasa setempat, khalifah. Khalifahnya waktu itu terpengaruh Mu'tazilah. Khalifahnya terpengaruh Mu'tazilah sampai generasi berikutnya, baru ketika khalifah generasi berikutnya, khalifah yang terpengaruh Mu'tazilah ini meninggal, khalifah generasi berikutnya membebaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad sampai disiksa, di penjara. Imam Syafi'i juga dikejar-kejar, itu mau di penjara. Cuma ada kisah riwayah bahwa beliau melakukan tauriyah. Enggak bohong tapi kayak bohong. Akhirnya beliau pergi hijrah dari Kufah menuju Mesir karena dikejar-kejar penguasa. Ya kalau sekarang mungkin jadi DPO, daftar pencarian orang teroris gitu ya. Siapa terorisnya? Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata pemerintah begitu. Mereka teroris. Karena mengganggu ketertiban negara. Negaranya pengen mazhabnya Mu'tazilah, mereka nggak mau. Ada sebagian sahabat Imam Ahmad yang disiksa nggak kuat, akhirnya mereka ngikutin mazhab Mu'tazilah. Wal'iyadzubillah. Ada juga sahabat Imam Ahmad yang disiksa di penjara sampai wafat. Jadi seperti itu. Memang penguasa zalim dari dulu sudah ada. Penguasa zalim dari dulu sudah ada. Tapi Imam Syafi'i berhasil kabur, berhasil melarikan diri, hijrah ke Mesir, dan ketika di perbatasan beliau sempat dikejar oleh pasukan. Kalau zaman sekarang oleh apa? Oleh Den 88 gitu ya. Dikejar-kejar. Kemudian ditanya, "Ya Syafi'i." Ya, tahu kan gurunya Imam Ahmad kan? Pasti pemikirannya sama nih. Apakah Anda meyakini bahwa kitab Allah itu adalah makhluk? Apa jawaban Imam Syafi'i? Beliau kemudian memberikan jarinya. Apa? Zabur
Taurat, Injil, wal Quran. Zabur, Taurat, Injil, wal Quran. Hadza makhluk. Hadza makhluk. Hadza makhluk. Paham nggak? Nah, maksudnya jari-jari makhluk. Bukan kitabnya. Dari situ Imam Syafi'i bebas. Ya walaupun ini sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sah ya riwayatnya. Tapi sebagian ulama banyak yang meriwayatkan, banyak di kitab-kitab ditemukan riwayah ini. Dan karena alasan itulah Imam Syafi'i lolos dari kejaran pasukannya khalifah pada saat itu. Dan beliau akhirnya menyebarkan mazhab di Mesir. Enggak sempat ketangkap ya. Yang sempat ketangkap malah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena memang Imam Ahmad bin Hanbal ini termasuk yang paling lantang. Rajin ngeritik pemerintah gitu ya. Kalau ya nggak jauh kayak zaman sekarang ya. Orang ngeritik dicari, tangkepin. Zaman dulu sudah ada. Imam Ahmad bin Hanbal itu pokoknya kalau ada orang yang Mu'tazilah didebat sampai akhirnya kemudian beliau ditangkap di penjara. Alhamdulillah pada generasi berikutnya beliau dibebaskan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ketika berkaitan dengan masalah kalamullah, makhluk atau sifat Allah. Maka ulama ahlu sunnah kemudian sepakat setelah itu Al-Quran kalamullah, laisa bimakhlukin. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita hari ini berdakwah, menuntut ilmu, ya, belajar, berjihad, dalam artian ya jihad kita bukan jihad perang, berjihad dalam mendakwahkan Islam, belum mengalami apa yang dialami oleh Imam Ahmad, maka sebetulnya itu masih sangat ringan perjalanan kita. Masih sangat ringan perjalanan kita. Bahkan kita belum tentu bisa bersabar sebagaimana kesabaran Imam Ahmad. Karena sebagian sahabat Imam Ahmad saja yang ulama ternyata bisa mengubah fatwa mereka yang asalnya mengatakan Al-Quran kalamullah, ternyata ikut karena nggak kuat siksaannya. Nah, ini diuji kesabaran kita. Diuji kesabaran kita. Baik, berkaitan dengan Al-Quran kalamullah. Wala yaqdiru ala mithlihil khalqu bi asrihim. Dan tidak akan makhluk itu mampu membuat yang serupa dengannya. Tidak akan pernah makhluk membuat yang serupa dengannya. Ini berkaitan dengan penjelasan ad-dinu an-nasihah. Ad-dinun nasihah. Ini susunan nahwunya apa? Ad-dinun nasihah. Apa Reva? Na'at man'ut atau mubtada khabar? Ad-dinun nasihah. Mubtada khabar. Dan ini menjadi dalil bahwa khabar boleh ma'rifah. Ini menjadi dalil bahwa khabar boleh ma'rifah. Banyak orang yang mengatakan ini keliru kalau khabar ma'rifah. Enggak. Ini dalilnya. Ad-dinun nasihah. Kan khabar biasanya nakirah ya. Iya enggak? Ngerti enggak? Nyambung enggak? Nyambung. Khabar itu biasanya nakirah, tapi dalam hadis ini khabar ternyata ma'rifah. Jadi ini menjadi dalil bahwa khabar boleh ma'rifah. Jadi Al-Quran sama Sunnah itu dalil bagi bahasa Arab, bukan sebaliknya. Al-Quran dan Sunnah adalah dalil bagi bahasa Arab, bukan sebaliknya. Begitu. Khair. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah lafaz yang paling fasih. Maka kemudian Al-Imam Nawawi melanjutkan ke hak-hak kita itu apa saja terhadap Al-Quran. Tadi mengatakan meyakini bahwa Al-Quran kalamullah. Setelah itu apa? Summa ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Kemudian setelah itu adalah mengagungkan Al-Quran dan mentilawahinya dengan tilawah yang benar, dengan tilawah yang hak. Apa tilawah yang hak? Apa tilawah yang hak itu? Haqqa tilawati. Apa haqqa tilawati? Apa makna haqqa tilawati? Maka beliau merincinya setelah ini. Lafaz berikutnya itu sebetulnya rincian dari tilawatu haqqa tilawati. Dan bertilawah Al-Quran dengan tilawah yang haqqa. Apa itu? Wa tahsinuha wal khusyu'u indaha. Nah, ini rincian makna dari tilawah dengan haqqa tilawati. Apa itu? Mentahsinkan bacaannya dan khusyuk ketika membacanya. Bagaimana caranya khusyuk ketika baca Al-Quran? Bagaimana caranya supaya bisa khusyuk ketika baca Al-Quran? Paham artinya. Kalau nggak paham artinya nggak akan khusyuk. Hare-hare, kalau kata orang Sunda. Naon hare-hare teh?
Kalau dalam bahasa Indonesia apa hari-hari? Acuh tak acuh. Acuh tak acuh. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia acuh tak acuh. Kalau kita baca Al-Quran, nggak tahu artinya kan acuh tak acuh. Maka kita harus meningkatkan kualitas kekhusyuan kita dalam baca Al-Quran dengan memahami maknanya. Minimal secara secara global. Minimal secara Walaupun dalam konteks baca Al-Quran, orang yang baca Al-Quran tapi tidak paham artinya tetap dapat 10 kebaikan satu huruf. Itu yang nggak paham artinya ya, 1 kebaikan satu huruf itu. Kalau yang paham artinya bisa berkali lipat. Bisa berlipat ganda. Jadi ini pahala baca, pahala qiraah, 1 huruf 10 kebaikan. Tapi pahala tadabbur, pahala khusyuk itu ada lagi. Maka rugi kalau kita nggak dapat pahala khusyuk dan tadabbur. Kemudian apalagi bagian dari haqqa tilawati wa iqamatu hurufihi fit tilawah, dan menegakkan huruf-hurufnya dalam tilawah. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'itu haqqo mustahaq. Itu adalah iqamatu hurufi. Menegakkan huruf-hurufnya, jangan sampai keliru, yang hamzah jadi ain, yang ain jadi hamzah. Kha jadi ha jadi ha. Jangan sampai keliru. Harus iqamah, harus lurus, ya. Iqamatu hurufihi fit tilawah, harus tegak, harus lurus. Kemudian apa lagi? Ini catatan kaki di mana ini? Catatan kakinya mana? Oh, baik. Bukan catatan kaki dari Imam Nawawi. Wadzabbu anhu lita'wili wadzabbu anhu lita'wilil muharrifin. Wadzab artinya adalah membela. Wadzab artinya membela, adzab artinya membela. Nih, membela. Anhu, membela Al-Quran, li ta'wili, dari takwilnya al-muharrifin, orang-orang yang menyimpang. Kita harus membela kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran dengan menyimpang. Wajib membelanya, membela Al-Quran. Al-Quran kan nggak butuh dibela. Biasanya ada orang-orang liberal begitu, orang-orang yang imannya itu kosong, nggak punya iman. Kenapa kita katakan tidak punya iman? Karena selemah-lemahnya iman itu hati bergetar ketika melihat kemungkaran. Kalau sudah tidak bergetar lagi hati, berarti tidak ada keimanan. Maka mereka mengatakan apa? Al-Quran tidak butuh dibela. Allah nggak butuh dibela. Padahal kalau ada orang yang menyimpang dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, wajib hukumnya membelanya. Kenapa kita wajib membelanya? Karena kita akan ditanya di akhirat. Itu masalahnya. Jadi bukan untuk Al-Quran itu sendiri, tapi buat kita. Kenapa kita membela Al-Quran? Karena kita nggak mau sengsara di akhirat. Karena kita akan ditanya di mana posisi kita ketika ada orang-orang yang menghinakan Al-Quran, ketika ada orang-orang yang menyimpangkan makna Al-Quran. Begitu. Kita akan ditanya di akhirat. Ya. Makanya wajib hukumnya membela Al-Quran ketika ada orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan menyimpang. Begitu. Wa ta'arrudit taghin, dan juga penentangan para taghut. At-taghin, tawaghit, taghin artinya adalah orang yang tagha. Tagha itu artinya melampaui batas. Orang yang melampaui batas. Istilahnya tagha, seperti Fir'aun. Tagha, innahu tagha. Kenapa disebut tagha? Karena melampaui batas. Melampaui batas apa? Melampaui batas-batas hukum Allah. Orang yang melampaui batas-batas hukum Allah disebut tagha. Kelakuannya tagha. Orangnya taghut secara bahasa. Jamaknya taghin atau tawaghit. Orang yang melampaui batas dari hukum Allah. Maka di sini kalau ada orang yang menentang, para taghin ini menentang hukum-hukum Al-Quran, maka kita juga harus membelanya. Membela Al-Quran. Ini bagian dari hak-hak Al-Quran, bagian dari adab terhadap Al-Quran. Bagian dari adab terhadap Al-Quran. Bukan cuma bacanya harus bertajwid doang, bukan. Itu salah satunya betul, tapi bukan hanya itu. Bukan hanya menghafalnya saja, bukan. Kalau ada orang yang hafal 30 juz Al-Quran, bacaannya bagus, tapi tidak pernah membela Al-Quran, maka sebetulnya hafalan dan bacaannya menjadi sia-sia. Karena tidak ada pembuktian dari keimanan yang benar terhadap Al-Quran, yakni pembelaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Kemudian, wat tasdiqu bima fihi, dan meyakini sepenuhnya apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak pernah mempertanyakan. Makanya nanti dalam bagian berikutnya, kalau kita mau bertanya tentang Al-Quran, misalnya susunan ayat, susunan surat, jangan bertanya begini, ini kenapa ya susunan Al-Quran kok begini ya? Enggak anas dulu aja sebelum Al-Fatihah.
Nggak boleh bertanya seperti, tidak boleh mempertanyakan. Yang boleh itu menurut Al-Imam Nawawi adalah bertanya apakah ada hikmah di balik ini semua, itu boleh bertanya seperti itu. Karena kalau kita bertanya hikmah itu akan menggali kita untuk terus meneliti apakah ada hikmah di sana atau tidak. Tapi kalau mempertanyakan, khawatirnya kita termasuk orang yang tadi, yang ta'arud, orang yang menentang. Maka kita harus meyakini semuanya, kisah-kisahnya, kemudian apa yang dikabarkan dari masa lalu ataupun yang akan datang, wajib diyakini semuanya tanpa ada pengecualian. Kenapa? Karena seluruh kisah yang dalam Al-Quran adalah hak. Benar-benar terjadi dan benar-benar pasti akan terjadi. Benar-benar telah terjadi dan benar-benar pasti akan terjadi. Kemudian wal wuqufu ma'a ahkamihi. Wukuf itu diam, wakaf, berhenti. Mungkin di sini lebih enak diartikan berpijak. Dan berpijak ma'a ahkamihi, di atas hukum-hukumnya. Kita ini wukuf di atas hukum-hukumnya. Udah diam. Kalau kata Allah A, bilang A. Kalau kata Al-Quran B, bilang B. Kalau kata Al-Quran C, bilang C. Tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, misalnya, apa yang sering dilanggar oleh manusia pada dalam Al-Quran jelas. Ya? La taqrabu zina misalnya. Jangan dekati zina. Ya, kalau mendekati zina ini masih kebanyakan ya. Yang jelas. Kalau zinanya udah jelas, mendekati zina banyak. Padahal ada, tapi kemudian dilanggar. Berarti tidak wukuf di atas hukum-hukumnya. Kemudian apa lagi? Yang sederhana lah, Al-Quran mengatakan wa aqimus sholah, dan tegakkanlah sholat. Berapa banyak di Indonesia orang yang masih belum sholat? Kutiba alaikumus siyam. Berapa banyak orang di Indonesia yang tidak saum ketika bulan Ramadan? Apalagi kalau berbicara tentang ayat berikutnya, kutiba alaihumul qital. Wah, ini perang, takut tuh kalau perang. Ini agama apa ini? Kok agama mengajarkan kekerasan? Padahal ada dalam Al-Quran semuanya. Dan lafadznya sama, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital. Berarti kewajibannya sama. Kewajiban puasa sama kewajiban perang itu sama, cuma memang dalam tempatnya. Puasa yang wajib di mana? Di bulan Ramadan. Perang yang wajib kapan? Ketika kita ditindas. Ya. Kemudian begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang tegas, yang jelas, namun hari ini orang-orang ini seakan-akan tidak menganggapnya. Menutup aurat, misalnya. Membuka aurat di hadapan orang yang tidak berhak untuk melihatnya, memang kebanyakan ulama mengatakan dia bukan termasuk kabair, bukan termasuk dosa besar. Yang jadi masalah, bagaimana kalau setiap hari membukanya? Ya, kalau kita bikin celengan, nabung, uangnya 2.000, tapi setahun, seberapa itu kan? Maka dosa kecil, kemudian kalau setiap hari dilakukan, akan semakin besar. Ini masalah menutup aurat misalnya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dalam Al-Quran itu tegas. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang penerapan hukum yang berkaitan dengan hukum pemerintahan. Begitu banyak hukum-hukum dalam Al-Quran yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah kita. Yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab ya pemerintah, bukan kita sih. Cuma ngeri sekali berarti pemerintah berdosa terus setiap hari karena nggak melaksanakan hukum-hukum ini. Kasihan kan? Makanya antum kalau misalnya pemilu nyalonin diri jadi gubernur, nyalonin diri jadi bupati, hati-hati. Karena kalau antum jadi bupati, antum jadi gubernur, antum jadi presiden bahkan, dan setiap harinya antum tidak melaksanakan hukum Allah, setiap hari maka antum berdosa. Bayangin 5 tahun nggak melaksanakan hukum Allah, dosa antum berarti 5 tahun. 5 tahun tidak melaksanakan hukum potong tangan untuk para pencuri, 5 tahun tidak melaksanakan hukum cambuk untuk orang-orang yang mabuk, cambuk untuk orang yang berzina belum nikah, kan banyak. Tidak melaksanakan kisos, tidak melaksanakan hak-hak kaum muslimin, tidak memiliki pengadilan syariat, kita pakai hukum warisan Belanda, berarti selama itu pula antum berdosa. Wal'iyadzubillah. Makanya hati-hati. Wukuf ala ahkam.
Wukuf ma'a ahkami ya. Wukuf ma'a ahkami. Ini penting. Jadi ahlul Quran itu harus benar-benar orang yang komitmen terhadap hukum-hukum Al-Quran, minimal secara pribadi, kemudian dalam lingkungan keluarga, kemudian dalam lingkungan bermasyarakat, lebih luas lagi dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Begitu. Kemudian bagian berikutnya wa tafahumu ulumihi wa amsalih, dan juga memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan juga amsal-amsalnya, permisalan-permisalannya. Berarti di sini dua cabang ilmu yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah ulumul Qur'an itu sendiri, yang kedua adalah ilmu balaghah, bahasa Arab. Karena kalau nggak paham balaghah, kita nggak akan paham amsal. Ulumul Quran termasuk ilmu yang paling luas. Nanti disebutkan juga di antaranya apa? Di antaranya berkaitan asbabun nuzul, tafsir, nasikh mansukh, amkhas, dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian bagian berikutnya wali'tibaru bimawa'idhi. Al-i'tibar. Apa itu al-i'tibar? Al-i'tibar itu artinya mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran. Wali'tibaru bimawa'idhi. Kemudian wattafakkuru, dan merenungkan fi ajaibihi, dan merenungkan keajaiban-keajaibannya. Kalau misalnya kita melihat dalam Al-Quran ada lafaz-lafaz, ada ayat-ayat, ada kisah-kisah yang bagi kita ini ajaib, ajib, maka wajib direnungkan. Tafakkur. Seperti itu. Kemudian wal amalu bimuhkamihi, dan mengamalkan apa-apa yang muhkam. Muhkam itu apa? Jelas. Tidak butuh tafsir, tidak butuh takwil. Itu namanya ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat yang memang sudah jelas bagi orang yang paham bahasa Arab, sudah jelas. Seperti tadi, kutiba alaikum as-siyam wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini udah jelas. Udah nggak perlu butuh takwil lagi. Maka wajib hukumnya untuk mengamalkan. Wal amalu bimuhkami. Kemudian wat taslimu bimutasyabihi, dan kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak bisa dipahami oleh kita. Seperti apa? Alif lam mim. Apa maknanya? Wallahu a'lam, udah taslim, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikirkan, jangan dicari-cari takwilnya. Walaupun ada sebagian ulama yang mencari takwilnya, ya memang masalah ayat mutasyabihat ini sebagian ulama mengatakan boleh ditafsirkan kalau memang punya ilmu, tapi kebanyakan orang nggak paham ayat-ayat mutasyabihat, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Wal bahthu an umumihi wa khususihi, dan bahth artinya meneliti, membahas, an umumihi berkaitan dengan ayat-ayat yang umum, dan juga wa khususihi. Nah, ini masuknya bagian ulumul Quran, ada ayat-ayat yang umum istilahnya, termasuk dibahas juga dalam usul fiqh. Kalau antum belajar usul fiqh, antum akan membahas ayat-ayat yang muhkam, mutasyabih, muhkam muawwal. Kemudian juga ada yang membahas masalah apa? Ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat umum dan ayat-ayat yang khusus. Ayat-ayat yang umum, ayat-ayat yang khusus. Tidak hanya itu, wa nasikhihi wa mansukhihi, dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan nasikh mansukh. Apa nasikh mansukh? Reva? Kal, nasikh mansukh apa? Nama nasikh wa mansukh. Nasikh adalah ayat yang didatangkan untuk mengganti. Mansukh adalah ayat yang telah tergantikan. Nasikh adalah ayat yang didatangkan untuk menggantikan, dan mansukh adalah ayat yang tergantikan. Dan nasikh mansukh ini bentuknya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah ayat yang dihapus hukumnya, tapi masih ada lafadznya. Lafadznya masih ada dalam Al-Quran, masih bisa kita pakai sekarang untuk tilawah, tapi hukumnya telah terhapus. Contohnya apa? Contohnya adalah hukum meminum khamar ketika akan sholat. Ini sudah terhapus. Kenapa? Karena sekarang larangan minum khamar bukan hanya ketika akan sholat saja, tapi seluruhnya. Jadi jangan pakai dalil apa?
la taqrabus sholata wa antum sukara. Tuh kan, mabok itu nggak bolehnya kalau mau sholat doang. Nggak bisa. Ini dalil zaman dulu. Hukumnya sudah terhapus. Ya. Kenapa? Karena sekarang sudah semuanya min amali syaitan. Sudah ditutup dengan itu. Sudah ditutup dengan ayat, sudah dinasikh, ya, sudah digantikan dengan ayat yang menjadi nasiknya adalah yang ayat amali syaitan. Adapun la taqrabus sholata wa antum sukara ini sudah mansukh hukumnya, tapi lafadznya masih ada. Kita rehat dulu karena azan. Kita menyimak azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit. Tadi wal bahthu an umumihi wa khususihi, membahas yang umum dan yang khususnya, wa nasikhihi wa mansukhihi. Ada ayat yang hukumnya terhapus dan ayatnya masih ada. Ada ayat yang lafadznya dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Lafadznya dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Contohnya ayat apa? Ayat tentang pezina yang sudah menikah. Dulu ada ayat Al-Qur'annya bahwa pezina yang telah menikah itu dirajam. Tapi kemudian ayat ini dihapus atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Supaya nggak ada di dalam Al-Qur'an. Tapi tetap ada hukumnya, tetap berlaku karena itu kemudian jadi hadis. Kemudian jadi hadis. Jadi kalau ada yang nanya, nggak ada kok ayat rajam dalam Al-Quran. Ya nggak ada. Sekarang udah nggak ada, tapi dulu ada. Mana dari riwayat Ibnu Abbas? Ibnu Abbas yang cerita. Dan hukumnya masih berlaku. Sampai hari kiamat. Hukumnya masih berlaku. Dan ada ayat-ayat yang lafadznya sudah tidak ada dan hukumnya tidak berlaku. Yang mana itu? Ya, Allah alam, nggak tahu. Ya pokoknya sebagian sahabat pernah bercerita bahwa ada lafadz-lafadz atau ada sebagian mushaf yang dimakan oleh binatang, dirusak oleh burung, kemudian dihilangkan ingatannya dari hafalan mereka. Itu adalah ayat-ayat yang mansukh semuanya. Ayat-ayat yang dihapus semuanya. Maka sebagian sahabat berkata, dulu aku hafal kayaknya ada ayat yang begini deh bunyinya, tapi sudah lupa. Maka caranya dihapus. Cara menghapusnya itu adalah dengan membumi hanguskan mushaf dan juga menghilangkan dari ingatan para sahabat. Ini adalah cara Allah menghapus ayat-ayat yang sudah tidak berlaku. Manansakh min ayatin au nunsiha, dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dihapus, ayat-ayat yang dihapus atau dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian bagian terakhir dalam pasal ini adalah wan nashru ulumi. Apa makna nashr? Apa makna nashr? Nashr artinya menyebarkan. Nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Nashru ulumi, menyebarkan ilmu-ilmunya. Bagian dari adab, ngajar berarti, atau mendakwahkan secara umum. Makanya di sini wan nashru ulumihi wad du'a'u ilaih, menyebarkan ilmu-ilmunya dan juga berdakwah kepadanya, berdakwah kepada Al-Qur'an, berdakwah kepada hukum-hukumnya. Wa ila ma dzakarna min nasihatihi, dan juga mendakwahkan orang-orang untuk menegakkan nasihat terhadap Al-Qur'an tadi yang telah disebutkan. Jadi harus diajak orang-orang ini. Untuk apa? Untuk mengagungkan Al-Qur'an, mentahsinkan bacaannya, merenungkan ayat-ayatnya, wukuf di atas hukumnya, membela ketika Al-Qur'an diselewengkan, membela ketika Al-Qur'an dihinakan. Maka ini adalah bagian dari hak-hak terhadap Al-Quran. Hak-hak kita semuanya kaum muslimin, bukan hanya para penghafal Al-Quran saja, bukan hanya para santri saja, bukan para ustadz saja, tapi hak-hak kaum muslimin secara umum. Semua kaum muslimin wajib untuk melaksanakan apa-apa yang tadi telah disebutkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Visual sampai di sini, ada yang tanyakan? Mau dilanjutin tapi agak panjang nih. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mau nanya? Ikal, ada yang tanyakan? Hafidh ya? Mau tanya? Lupa sih. Fawaz. Dafa. Siapa?
Betul. Betul. Fawaz, dafa, hafiz. Hafiz, dafa, fawaz. Kalau nggak ada, kita lanjutkan kalau begitu ya. Mudah-mudahan bisa cepat. Fasal berikutnya ini masih lanjut, masih hak-hak terhadap Al-Quran, namun dikerucutkan atau dikhususkan ta'zim. Tadi kan disebutkan bahwa di antara hak terhadap Al-Quran adalah menta'zim atau mengagungkan Al-Quran. Maka di sini rincian dari ta'zimul Quran, rincian dari mengagungkan Al-Quran. Beliau Al-Imam Nawawi mengatakan, ajma'al muslimuna ala wujubi ta'zimi al-Qur'anil Karim, al-Qur'anil Aziz. Alal itlaq. Kaum muslimin telah sepakat atas wajibnya mengagungkan Al-Quran secara mutlak. Wa tanzihihi, dan mensucikannya, wasiyanatihi, dan juga menjaganya. Mensucikan, menjaganya, mengagungkannya. Makanya kalau ada mushaf kita ini jangan sembarangan. Mushaf ini bagian dari Al-Quran. Kan ada sebagian orang yang mengatakan, kan kalamullah itu kalamnya dulu ketika diturunkan pada Muhammad. Ini mushaf itu yang kita tulis. Tapi tetap sama aja. Misalnya begini. Antum punya buku, antum nulis misalnya punya buku ya. Kemudian saya ambil buku antum, saya injak-injak, antum marah nggak? Kan saya nggak injak-injak antum, saya injak-injak buku antum. Ini pernah dilakukan oleh salah seorang mahasiswa yang kata dosen, ini cuma mushaf. Ini cuma mushaf. Kemudian mushaf ini dilemparkan, dosen liberal. Akhirnya pemuda ini ngambil buku tulisan dosen yang menjadi rujukan dalam pelajaran itu, kemudian bukunya disobek-sobek, injek-injek. Kan kata dosen, kalian tidak perlu marah, ini cuma mushaf. Tidak menghinakan Allah, ini cuma mushaf. Sama seperti buku-buku yang lain. Akhirnya buku dosennya disobek-sobek, diinjek-injek. Dosennya marah, apa yang kau lakukan terhadap bukuku? Ini tulisan saya. Saya kan nggak menghinakan Anda. Ini kan cuma buku, cuma kertas. Ini luar biasa ya. Tapi ada yang berani nggak zaman sekarang? Kalau ada dosen sesat boleh begitu ya. Jadi bagian dari mengagungkan Al-Quran, mengagungkan mushaf. Seperti itu. Wa tanzihihi wa siyanatihi, mensucikannya dan menjaganya. Wa ajma'u, dan juga kaum muslimin telah sepakat ala anna man jahada minhu harfan mimma ujmi'a alaihi aw zada harfan mimma lam yaqra bihi ahadun wa huwa alimun bidzalik fahuwa kafir. Maka kaum muslimin telah sepakat, siapa saja yang juhud, yang menolak, mengingkari dari Al-Quran harfan walaupun satu huruf. Siapa saja yang mengingkari satu huruf dalam Al-Quran, mimma ujmi'a alaihi, yang telah disepakati bahwa huruf itu benar-benar menjadi bagian dari Al-Quran. Misalnya apa? Huruf alif dalam alif lam mim. Telah sepakat para ulama. Kalau ada orang yang menolak, saya nggak percaya ini alif bagian dari Al-Quran. Apalagi nggak percaya alif lam mim. Apalagi nggak percaya satu ayat. Apalagi nggak percaya beberapa ayat. Kan banyak orang yang nggak percaya beberapa ayat. Ketika dikasih ayat, ya nggak begitu juga tafsirannya. Dia cuma mengeles aja, padahal nggak mau ngamalin ayat itu. Banyak ya. Ketika dikasih ayat, ini ayatnya jelas. Kita boleh melakukan ini. Ya nggak gitu juga kan gitu biasanya. Ini ayatnya jelas. Kita nggak boleh melakukan ini. Ya kan darurat. Daruratnya versi sendiri. Ini banyak orang yang seperti itu. Maka dia juhud. Hukumnya juhud. Juhud, jangankan satu ayat, jangankan beberapa ayat, satu huruf saja yang telah disepakati itu bagian Al-Quran, auzada harfan, atau nambahin satu huruf, lam yaqra bihi ahadun, yang nggak pernah dibaca, diriwayatkan oleh satu pun ulama, wa huwa alimun bidzalik, padahal dia tahu itu adalah ayat Al-Quran dan ini bukan ayat Al-Quran dan dia sengaja memasukkan dalam Al-Quran, fahuwa kafir. Maka dia telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini para ulama sepakat, ya. Man angkara harfan min Quran, man angkara harfan min Al-Qur'ani fahuwa kafir. Siapa yang mengingkari satu huruf dalam Al-Qur'an maka dia kafir. Sepakat. Seluruh ulama ahlu sunnah sepakat. Maka hati-hati mengingkari satu huruf dalam Al-Qur'an atau sengaja menambahkan huruf dalam Al-Qur'an. Kalau nggak sengaja bagaimana? Kalau jahil bagaimana? Dimaafkan. Seperti ada orang yang baca Al-Qur'an tidak bertasydid, dibaca bertasydid, tidak ada madnya dibaca pakai mad. Yang ada madnya dihilangkan madnya, yang ada tasydid dihilangkan tasydidnya, sebetulnya menghilangkan Al-Quran, menambah huruf dalam Al-Quran. Makanya para ulama sepakat berdosa.
Cuma karena dia nggak sengaja, karena dia masih belajar, dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja melakukannya, dia berdosa. Dan kalau dia sengaja menambahkannya, kalau dia sengaja menghilangkannya karena menolak, karena ada penolakan di sana, maka dia bisa murtad. Fahuwa kafir. Ini jelas ya. Qala al-Imamul Hafidh Abul Fadl Al-Qadi Iyadun. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Abul Fadl Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala. Berkata seorang imam Al-Hafidh. Apa makna Al-Hafidh? Bukan yang hafal Al-Quran ya. Al-Hafidh itu adalah orang yang ahli hadis. Minimal hafal berapa hadis? 100.000 kan 1.000. 100.000 hadis. Kalau antum pengen disebut hafidh, harus hafal 100.000 hadis. Jangan bangga dengan gelar hafidh gara-gara telah setoran hafalan Al-Quran. Yang itu pun nggak lancar. Ya. Dan sudah lupa ketika diuji. Jangan bangga. Pakai ada sertifikat hafidh ya. Antum ikut daurah 30 hari, hari ke-30 setoran juz 30, dan kemudian hari ke-31 ada khotaman, ada haflah, antum dapat sertifikat hafidh. Jangan bangga. Karena gelar al-hafidh aslinya adalah buat orang yang hafal 100.000 hadis. Siapa Abul Fadl? Ayahnya Al-Fadl, Al-Qadi Iyad. Al-Qadi ya. Qadi ini adalah berarti dia hakim. Kalau sekarang mungkin kalau di Indonesia ketua MUI. Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna man istakhaffa bil Qur'an, siapa saja yang meremehkan Al-Quran. Meremehkan Al-Quran. Khafif, menganggap ringan, meremehkan. Au kadzdzaba bi syai'in mimma surriha bihi. Belum ya. Au bil mushaf, atau meremehkan mushaf ya. Meremehkan ayat-ayat Al-Qur'annya atau meremehkan mushaf. Ini hukumnya sama. Au bisyai'in minhu, atau meremehkan sebagian darinya, bagian dari ayat Al-Quran atau bagian dari mushaf. Au sabbahuma, atau mencelaknya, mencacinya. Banyak orang yang mencela Al-Quran, mencaci Al-Quran, ketika dikasih ayat dia mencelaknya, ketika dikasih ayat, ketika dikasih hadis dia nggak mau, maka dia sebetulnya telah menolak, dan ini bahaya. Masalahnya bukan maksiatnya sendiri yang berbahaya, tapi penolakan terhadap ayat itu lebih bahaya daripada maksiatnya. Misalnya ada orang misalnya terlibat riba. Kemudian kita kasih tahu ayatnya. Terus dia mengatakan, enggak begini ayatnya. Pokoknya dia menolak aja intinya. Nah, dosa nolak ayatnya itu lebih besar daripada dosa ribanya. Dosa nolak ayatnya bisa kafir. Orang riba enggak murtad. Orang yang masih terlibat riba, selama dia mengaku dosa, dia enggak murtad. Masih bisa bertobat. Tapi orang yang sudah menolak ayatnya, ini bisa murtad. Ini bahayanya. Ya. Jadi, menolak Al-Quran ini lebih bahaya daripada maksiat-maksiat biasa. Oleh karena itu, kalau misalnya kita dikasih nasihat sama orang berupa ayat Al-Quran, udah taslim. Kita serahkan diri pada Allah dulu. Kita menyerah dulu pokoknya. Istislam. Udah. Kita percaya, tapi ya ngaku aja saya salah. Saya masih banyak salah. Saya masih banyak dosa. Saya masih terbawa nafsu. Saya mengakui bahwa saya salah. Udah. Begitu. Jangan ditolak ayatnya, jangan ditolak hadisnya. Karena penolakan terhadap ayat, penolakan terhadap hadis, dosanya lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Begitu. Bahkan kalau ada orang nolak ayat sholat, dan dia sholat setiap hari, dia bisa murtad. Walaupun dia sholat setiap hari. Misalnya begini. Dalam Al-Quran ada ayat aqimus sholah. Artinya adalah tegakkan sholat wajib. Hukumnya fardu. Terus kemudian ada orang yang mengatakan, sholat itu nggak wajib lah. Yang mau melaksanakan, silahkan melaksanakan. Yang tidak mau melaksanakan, tidak perlu memaksakan diri. Orang yang seperti ini bisa murtad. Walaupun dia sholat setiap hari. Karena dia mengingkari satu hukum dalam Al-Quran. Walaupun dia sholat. Ya. Jadi mengingkari Al-Quran ini dosanya lebih parah daripada bermaksiat. Daripada dia melanggar hukum Al-Quran dan dia menyadari kesalahannya. Au jahada harfan minhu, tadi sudah dibahas, atau menolak, mengingkari satu huruf dari Al-Quran. Au kadzdzaba bisyai'in, atau mengingkari, tidak percaya, mimma suriha bihi fihi min hukmin, tidak percaya, mengingkari hukumnya, au khabar, atau kabarnya. Mengingkari hukum atau kabarnya, tidak percaya, kadzdzaba mendustai, artinya nggak percaya terhadap hukumnya, nggak percaya terhadap kabarnya. Masa sih zaman dulu ada Nabi Adam misalnya. Masa sih zaman dulu ada orang yang hidup 309 tahun. Nah ini
Hal-hal seperti itu dapat membuat kita keluar dari Islam. Hati-hati. Masa ada orang tertidur selama 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali hewan tunggangannya? Masa sih begitu? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat membuat orang keluar dari Islam. Maka semua yang ada dalam Al-Quran harus diyakini, harus kita percaya bahwa itu benar-benar telah terjadi, dan surga neraka, cerita-cerita yang akan datang pasti akan terjadi. Maka semua kisah tentang hari kiamat, surga neraka itu wajib kita yakini. Jangan sampai kita berkata, mana ada surga kayak gini. Pokoknya bertanya kayak gitu. Jangan sampai terlintas. Kalau mulai terlintas dalam benak kita pertanyaan-pertanyaan seperti itu, langsung banyak-banyak istighfar, syahadat, perbaharui iman kita. Karena kalau setan masuk dalam lintasan pikiran, lebih mudah bagi kita menghalaunya daripada dia telah menjelma menjadi amal. Kata Ibnul Jauzi, setan itu masuk melalui kita, melalui khotrah, lintasan-lintasan pikiran. Ya. Kalau lintasan pikiran dibiarkan, dia akan mengendap. Kalau mengendap, dia menjadi iradah. Dia menjadi keinginan yang buruk. Kalau lintasan pikirannya buruk, dia jadi keinginan yang buruk. Kalau masih jadi iradah, kita juga belum berusaha untuk melawannya, dia akan menjadi azam. Azam itu bukan cuma ingin, tapi sudah merencanakan akan melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu namanya azam. Dan ketika dia telah menjadi azam, itu makin sulit lagi untuk menghalaunya. Kenapa? Karena sudah satu langkah menjadi amal. Apalagi kalau sudah menjadi amal, ini lebih sulit lagi untuk mengubahnya. Dan kalau kita membiarkan setan yang mengiringi amalan kita, yang menyetir amalan kita, dia akan menjadi adah, akan menjadi kebiasaan. Maka dari itu, halangilah setan sejak dia masuk dalam khotroh. Jangan nunggu mengendap, jangan nunggu jadi iradah, jangan nunggu jadi azam, apalagi jadi amal dan kebiasaan. Kalau sudah jadi adat, jadi tabiat. Udah makin susah. Sudah jadi tabiat. Karena kebiasaan yang berulang jadi tabiat. Begitu. Jadi halangi setan sejak dia terlintas di pikiran kita. Langsung banyak istighfar, langsung bersyahadat, ya, bersyahadat untuk memperbaharui iman kita. Au athbata ma nafahu, atau menetapkan apa-apa yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada dalam Al-Qur'an ditolak, yang tidak ada dalam Al-Qur'an malah ditambahin. Ini tidak boleh. Seperti orang-orang Ahmadiyah, ya. Menambahkan ayat-ayat tertentu yang katanya datang kepada nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad lanatullah alaih. Ini adalah kesesatan yang nyata. Atau misalnya Lia Edan yang ngaku sebagai Jibril. Ya. Di Indonesia banyak banget ya nabi itu ya. Dan mereka semuanya yang unik ngakunya nabi ke-26. Kan kalau banyak nabi itu harusnya yang ini 26, ini 7, 28 gitu ya. Semua nabi palsu ngakunya nabi ke-26. Berarti mereka nggak mengakui nabi palsu yang lain. Ya kan? Mereka hanya mengakui dirinya lah nabi yang ke-26. Itu membuktikan bahwa mereka semuanya palsu. Membuktikan bahwa mereka... Kenapa? Karena nabi yang satu dengan nabi yang lain harus saling membenarkan. Kalau mereka beneran nabi, harusnya nabi yang satu dengan nabi yang lain saling membenarkan. Bukan malah saling menafikan, bukan saling menolak. Baik. Au nafa ma athbatahu wa huwa alimun bidzalik. Atau mengingkari, menolak, nafa menolak ma athbatahu, apa yang benar-benar terletakkan, wa huwa alimun bidzalik, dan dia mengetahui hal tersebut. Au syakka, jangankan menolak, ragu saja. Kita ragu nih ya. Lintasan pikiran kan biasanya membuat orang ragu, makanya langsung dihilangkan. Au syakka, atau kita merasa ragu fi syai'in, terhadap sesuatu min dzalik, terhadap sesuatu yang datang dari Al-Qur'an, fahuwa kafir bi ijma'il muslimin. Dia telah kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Bukan berdasarkan pendapat satu ulama, dua ulama, tiga ulama. Kesepakatan para ulama. Makanya begini, kalau ada ayat Al-Quran yang kita belum sanggup untuk mengamalkannya, jangan tolak ayatnya. Aduh, saya masih terlibat riba, saya tahu riba haram dalam Al-Quran ada. Enggak, jangan tolak ayatnya. Tapi mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan saya. Tadi misalnya ayat la taqrabu zina. Jangan tolak ayat la taqrabu zinanya. Saya mengakui masih suka mendekati zina, ya Allah. Saya yakin terhadap ayat ini. Tapi gimana ya Allah, hawa nafsu saya terlalu besar. Jangan tolak ayat. Ya Allah, ada ayat jihad, ternyata saya terlalu takut untuk mati, ya Allah, janganlah. Saya enggak menolak jihad. Saya dukung mereka jihad, tapi saya enggak sanggup untuk berjihad, ya Allah. Mudah-mudahan Kau mengampuni saya. Ada ayat zakat.
Ya Allah, zakat itu saya tahu wajib, tapi gimana ya, saya terlalu cinta sama harta saya. Tapi gimana ya Allah, ya zakat sedikit aja lah ya Allah, boleh nggak dikurangin? Tapi ayatnya segitu. Yang penting jangan ditolak ayatnya. Misalnya kalau perempuan ayat apa? Ayat poligami misalnya. Ini penting, jangan sampai antum menolak ayatnya. Antum boleh melarang suami untuk tidak menikah lagi karena antum tahu kondisi suami tidak layak untuk menikah lagi. Kalau memang lampunya cuma 5 watt, jangan berharap menangi rumah yang megah. Paham ya? Kemampuan suami cuma 5 watt misalnya, antum tahu. Jangan merasa jadi Philip yang 60 watt gitu. Antum tahu, wahai suamiku, bukannya aku menolak ayat ini. Aku meyakini ayat ini hak. Karena kalau menolak jadi kafir. Dan sekarang, orang-orang yang anti poligami itu diarahkan untuk menolak ayatnya. Ini bahayanya. Bisa murtad masalahnya. Masalahnya bisa. Jadi, bukan sesederhana masalah hati, bukan. Masalahnya bisa murtad kalau menolak ayatnya. Kalau antum memang merasa, saya yakin ayat ini benar, tapi saya belum mampu untuk melaksanakannya. Tapi saya tahu kondisi suami saya, itu tidak masalah. Karena tidak menolak ayat. Tapi kalau sudah menolak ayat, masalahnya perempuan kan mainnya perasaannya. Harus ditekankan masalah ini. Harus tekankan masalah. Kalau ditolak ayatnya, maka bisa murtad. Makanya, kalaupun antum nggak siap, antuna sekalian nggak siap untuk memiliki saudara madu, adik madu, maka boleh menyatakan hal itu kepada suami. Boleh mendiskusikan hal tersebut, boleh menyatakan diri tidak siap, namun jangan pernah menolak ayat. Jangan pernah menolak ayat, ya. Tapi kalau antuna yakin ya suaminya siap dan ya insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan bagi saya, keridhoanmu adalah surga bagiku, ya silahkan. Kalau memang sanggup, seperti itu. Ya. Begitu. Jadi intinya jangan sampai nolak ayat. Intinya apapun yang kita belum bisa lakukan dari perintah Al-Quran, dari kebolehan Al-Quran, jangan sampai ditolak ayatnya. Itu yang penting. Larangan Al-Quran mungkin kita masih bisa melakukannya, tapi jangan sampai nolak ayatnya. Kita katakan saja saya belum sanggup melakukannya, saya masih terjerumus ke dalamnya, ya Allah maafkan saya. Sudah selesai begitu. Tapi jangan pernah menolak ayat. Karena menolak, jangankan menolak ayat ya, satu huruf aja kafir. Satu huruf aja kafir. Ini bahaya. Dan hari ini, terutama di medsos ya, banyak orang-orang yang memang, terutama dalam masalah poligami, itu karena perempuan kan mudah disulut ya emosinya ya. Jadi gampang gitu. Dan mereka diarahkan untuk menolak ayat, ini jadi masalah. Islam itu tidak mengajarkan poligami. Kata siapa? Boleh. Memang tidak mengajarkan, tidak menganjurkan, tapi boleh. Sesuatu yang boleh, seperti antum makan roti. Mau makan roti silahkan, nggak makan roti juga nggak apa-apa. Tapi nggak boleh maksa orang lain, jangan makan roti, saya nggak suka roti. Ih, terserah saya lah. Iya kan? Nggak begitu kan? Yang nggak suka roti kan antum. Kenapa antum ngelarang saya? Zaman sekarang begitu, ngurusin rumah tangga orang lain. Makanya ketika ada ustadz yang poligami, langsung rame kan? Ya terserah ustadz yang suka roti, antum nggak suka roti, jangan ngelarang ustadz makan roti. Karena ini sesuatu yang boleh, yang halal. Agim waktu naik-naiknya di puncak, masalah poligami langsung ibu-ibu jadi musuh semuanya tuh. Yang asalnya like jadi unlike. Dan ini menjadi apa? Menjadi isu yang besar di kalangan wanita kaum muslimin hari ini. Banyak orang-orang yang masalahnya bukan cuma menolak karena saya nggak mampunya, itu masalahnya ya. Kalau misalnya antum mengatakan saya tidak mampu, silahkan, tidak masalah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai menolak ayatnya. Itu yang penting. Kemudian yang juga penting bagi kita, wa kadzalika an jahadat Taurat wal Injil. Begitu pula hukumnya bagi orang yang menolak Taurat dan Injil. Kita harus yakin bahwa Taurat dan Injil adalah kitabullah. Hanya kita juga harus yakin bahwa di sana telah terjadi penyimpangan. Tapi bukan 100% menyimpang. Bukan 100% dari manusia. Kita harus meyakini bahwa di sana masih ada ayat-ayat Allah yang tersisa. Bahwa Taurat dan Injil adalah benar-benar kalamullah. Mana yang asli? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Maka tidak boleh menghina Taurat, tidak boleh menghina Injil. Au kutuballah al-munzalah. Termasuk seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan olehnya. Ya, harus meyakini. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa,
au kafara biha, jangan mengingkarinya, jangan mengkufrinya, au sabbaha, jangan mencelaknya, au istakhaffa biha, orang yang mengingkarinya, orang yang mencelaknya, orang yang meremehkan kitab-kitab tadi, fahuwa kafir, maka hukumnya sama seperti mencela Al-Quran, meremehkan Al-Quran. Maka kalau antum debat, ngobrol sama orang-orang non-muslim, orang-orang Kristen, jangan celah Injilnya, jangan celah Nabi Isa-nya. Ini kebanyakan kekeliruan kaum muslimin. Dicela Injilnya, dicela Nabi Isa-nya. Wah, dasar Yesus. Oh, Yesus itu kan bahasa Indonesianya Nabi Isa. Yesus itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya Isa. Maria bahasa Inggris. Maryam bahasa Arabnya. Ketika antum mengatakan dasar Yesus, sama seperti antum mengatakan dasar Isa. Yang salah itu bukan Nabi Isa-nya, yang salah itu adalah pengikut yang nyembah Nabi Isa. Jangan celah Nabi Isa-nya. Jangan celah Nabi Isa. Makanya kalau debat sama orang Kristen, kita harus mengatakan, saya cinta Yesus sebagaimana saya, bahkan lebih dari cinta kepada diri sendiri. Lebih dari cinta saya kepada orang tua saya. Kenapa? Karena Yesus adalah Nabi saya. Nabi ke-24 sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mengikuti ajaran Yesus sepenuhnya. Apa ajaran Yesus? Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu ajaran Yesus. Nggak percaya silahkan lihat Injil. Kalau mau bisa dibuka. Oh, ternyata ada syahadatnya. Oh, ternyata ada sholatnya. Nabi Isa sholat berruku. Ya. Kemudian Maryam juga kan. Warka'u ma'arraki'in. Kisah tentang Maryam. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu caranya ruku. Karena itu adalah cara sholat sebelum kaum muslimin. Dan mereka juga diajarkan bersedekah, zakat. Mereka juga diajarkan berpuasa. Bahkan Maryam berpuasa ketika sebelum melahirkan Nabi Isa. Kemudian mereka juga akan membangun bangunan di Petra dalam Injil. Akan membangun bangunan di Petra. Apa itu Petra? Mekah. Apa maksudnya? Ka'bah. Jadi mereka akan merenovasi Ka'bah. Maksudnya apa? Berhaji. Jadi 5 rukun Islam ini ada dalam Injil. Makanya kalau kata Syekh Zakir Naik, kalaulah yang disebut Nasrani adalah orang yang mengikuti Yesus, maka saya lebih Nasrani daripada Anda. Maka saya lebih Nasrani daripada Anda. Karena Anda tidak pernah mengikuti Yesus. Anda itu mengikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus. Maka jangan pernah mengaku Nasrani. Gitu. Kalau yang disebut Nasrani adalah pengikut Yesus, maka saya lebih Nasrani daripada Anda ketika berdebat dengan orang-orang Nasrani. Jadi jangan pernah mencela Injil, jangan pernah mencela Taurat, jangan pernah mencela Yesus. Yesus itu Nabi Isa artinya, cuma beda bahasa doang. Ini penting ya, ini penting. Sama seperti Jibril, bahasa Inggrisnya apa? Gabriel, Mikail, Michael, Yahya, John, Yohanes. Itu bahasa Inggris aja, cuma transliterasi bahasa. Karena orang Inggris itu begitu, suka ngubah bahasa-bahasa yang di luar mereka menjadi bahasa mereka supaya lebih mudah diucapkan. Seperti misalnya Ibnu Sina, Avicenna, Ibnu Rusdi, Afrush, begitu. Kalau kita menghina Afrush, ya kita menghina Ibnu Rusdi berarti kan? Seperti itu contohnya. Baik. Masih perkataan Qadhi Iyad, qala, beliau mengatakan, wa qad ajma'al muslimuna ala anal qur'ana al-matlu fi jami'il aqtar. Dan kaum muslimin juga telah sepakat bahwa Al-Quran yang dibaca di semua penjuru negeri, jami'il aqtar, qitar negeri. Ada lanjutannya nggak sih? Oh, sini tuh. Ada yang kurang. Al-maktuba fil mushafil ladzi bi aidil muslimin, yang tertulis di mushaf yang berada di hadapan kaum muslimin, mimma jama'ahud daffatan, yang telah dikumpulkan, ya. Maka Al-Qur'an ini terkumpul dari apa? Min awwali alhamdulillahirabbil alamin ila akhiri qul a'udzu birabbin nas. Maka Al-Qur'an ini dimulai dari ayat pertama dari surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir surat An-Nas. Jadi kaum muslimin telah sepakat bahwa yang disebut Al-Quran yang dibaca di seluruh penjuru negeri
yang juga terkumpul pada mushaf-mushaf yang berada di tangan kaum muslimin, yang mereka ini dikumpulkan dalam jilid-jilid Al-Quran, itu mereka sepakat bahwa isinya diawali dari Alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya surat Al-Fatihah, sampai akhir Qul a'udzu birabbin nas, maksudnya surat An-Nas. Dan seluruhnya adalah kalamullah. Kalamullahi ta'ala wa wahyuhul munazzal ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seluruhnya adalah kalamullah dan wahyunya yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna jami'a ma fihi haqqun, dan wajib meyakini bahwa seluruhnya huruf per huruf, ayat per ayat, kalimat per kalimat adalah haqq. Itu adalah hak, benar. Kemudian beliau melanjutkan, ini masih perkataannya Qadhi Iyad, wa anna man naqasa minhu harfan qasidan lidzalik, dan siapa saja yang mengurangi satu hurufnya dan dia benar-benar berniat untuk mengurangi huruf tersebut. Jadi bukan karena keliru ya. Kalau ada orang yang salah tajwidnya kurang huruf, jangan langsung dibilang kafir ya. Wah, menghilangkan satu huruf Al-Quran kafir, menambahkan satu huruf Al-Quran kafir. Tapi kalau buat targhib-tarhib boleh. Jadi di awalnya kita katakan kalau lagi belajar tajwid, Pak, tahu nggak, para ulama telah berfatwa menambahkan satu huruf Al-Quran adalah bisa murtad. Juga mengurangi satu huruf Al-Quran bisa murtad. Tapi kemudian kita kasih tahu buat orang yang sengaja melakukannya. Kalau enggak, ya dimaafkan. Enggak sengaja kok. Belum tahu, jahil, ya dimaafkan. Ini orang yang sengaja melakukannya, au baddalahu biharfin akhar makanah, atau mengganti huruf tertentu dengan huruf yang lain di tempatnya. Misalnya hamzah dengan ain, ain dengan hamzah, ha dengan ha dengan ha. Kalau sengaja dilakukan, au zada fihi harfan, atau menambahkan huruf mimma lam yashtamil alaihi al-mushaful ladzi waqa'a alaihi al-ijma', atau menambahkan huruf yang tidak pernah terdapat dalam satu mushaf yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Wa ujmi'a alaihi annahu laisa bil Qur'an, dan para ulama telah sepakat bahwa itu bukan Al-Qur'an. Amidan likullin hadza, amidan likulli hadza, dia sengaja melakukannya, sengaja mengganti huruf, sengaja menambah huruf, sengaja mengurangi huruf. Fatwa beliau bahwa kafir. Bahwa kafir. Makanya berat. Konsekuensinya berat. Kalau kafir kan sudah habitu amaluhum, habitat a'maluhum fid dunya fil akhirah. Amilatun nasibat tasla naran hamiyah. Jadi rugi orang yang kafir itu. Kenapa? Karena amalan-amalan terhapus. Yang jadi masalah begini, khawatirnya, yang dikhawatirkan itu, kenapa para ulama kok sampai keras begini? Yang dikhawatirkan ada sebagian kaum muslimin yang murtad tanpa sadar. Ini dikhawatirkan. Ya tadi seperti menolak-menolak ayat. Dia nggak sadar sedang menolak ayat. Dia tidak sadar sedang menambahkan huruf. Dia tidak sadar sedang mengurangi huruf. Khawatirnya kita masih menganggap diri kita muslim, tapi di hadapan Allah sudah kafir. Ini khawatir. Makanya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak syahadat. Doanya apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'maluhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu minimal doanya. Seperti itu ya. Baik, ini agak cukup panjang, sampai di sini dulu. Kita setengah fasal dulu ya, walaupun tanggung sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Tadi sampai perkataan dari Qadhi Iyad. Ini Masya Allah, ini adab-adab terhadap seluruh kaum, adab-adab bagi seluruh kaum muslimin terhadap Al-Quran. Jadi Masya Allah, ini bahasanya emang bahasa ya kafir-kafir, ya memang kafir gitu. Para ulama telah sepakat itu murtad. Para ulama telah sepakat itu murtad. Padahal kewajiban pertama yang mesti kita lakukan adalah menjaga diri kita agar senantiasa berada di atas keimanan, sebagaimana telah kita kaji dalam kitab Sulamut Taufiq. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya